Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang hari Pentakosta. Ayo katakan dengan nyaring, Pentakosta. Pentakosta. Iya, sekali lagi Pentakosta. Pentakosta. Oke. Ya, penta itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya 10 ya. Dan artinya dalam 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, ada namanya disebut hari Pentakosta. Tepat banget hari ini, adik-adik, bahwa hari ini kita sama-sama merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Yuk sama-sama katakan sama kakak, hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Iya, jadi di hari pencurahan Roh Kudus. Nah, buat adik-adik semua, di sini dilihat di gambarnya, waktu Tuhan Yesus naik ke atas surga, dia berjanji akan mencurahkan, akan memberikan Roh Kudus. Nah, lihat tuh gambarnya, Tuhan Yesus terbang. Siapa yang bisa terbang seperti ini kalau bukan Tuhan Yesus? Ini beneran loh adik-adik, ini bukan cerita dongeng atau film-film Disney di yang suka kita nonton di bioskop ya, tapi ini beneran. Karena apa? Karena banyak saksi banyak yang lihat bahwa Tuhan Yesus itu terangkat ke surga dan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau Tuhan Yesus janji, kira-kira menepati nggak ya? Iya. Nah, banyak yang kalau kita dengar, kamu kalau janji doang, nggak pernah menepati. Wah, gitu ya. Bahkan orang tua kita kadang-kadang suka janji tapi nggak menepati. Bener nggak? Ya, tapi juga pasti ada dong yang menepati janjinya. Tapi Tuhan Yesus kira-kira menepati janjinya nggak? Iya. Nah, pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus, semuanya mereka menunggu kapan ya janji Tuhan datang. Kapan ya? Mereka menunggunya dengan apa? Dengan berdoa di rumah mereka di loteng Yerusalem ya. Waktu itu mereka kumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa setiap hari, bahkan di gereja kita di GPDKasi Manual pun kita sudah berdoa di hari yang ke-10 hari ini. Jadi buat adik-adik di sini mungkin melihat papa mamanya berdoa ya di rumah, karena kita mau sama-sama juga percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan karena janji Tuhan janji Tuhan Yesus. 10 hari kemudian pada hari Pentakosta semua murid berkumpul di satu rumah namanya Loteng Yerusalem. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Lalu deng, apa yang terjadi? Wow, luar biasa loh adik-adik. Wah, tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin yang keras. Ya, terdengar bunyi suara keras banget. Mungkin kalau adik-adik mungkin dengar mau hujan badai gitu kan ada angin tuh bunyi kenceng banget ya. Dan waktu itu terdengar sekali di hari yang ke-10 itu bunyi yang sangat keras di langit. Wow, apa yang terjadi? Ya, seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Roh Kudus dicurahkan di antara murid-muridnya yang sedang berdoa, yang sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh ya, artinya sungguh-sungguh itu apa? Dengan segenap hati, ya, dengan segenap tenaga, dengan pengharapan pada Tuhan, janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena buktinya, ketika mereka menanti janji Tuhan selama 10 hari, mereka bisa mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus. Angin keras itu masuk dan memenuhi seluruh rumah. Para murid-murid itu berada seperti angin. Wah, kaget sekali pasti ya murid-murid Yesus saat itu, karena mereka sebelumnya nggak tahu Roh Kudus itu seperti apa ya. Roh Kudus itu seperti bagaimana ya. Tapi Roh Kudus itu memang dia bukan seperti manusia yang datang. Kalau Tuhan Yesus kan tubuhnya kelihatan ada mata, ada hidung, ada mulut. Tapi Roh Kudus, namanya juga roh. Roh itu kelihatan nggak adik-adik? Nggak kelihatan, tetapi ada seperti angin ini. Angin ini bunyinya kedengeran nggak? Kedengeran ya. Terasa nggak kalau misalnya nih, ini ada Avril di sini ya. Sini ada Avril ya. Ya. Nah, tunggu kakak mau admit teman kita yang baru join ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar ini ya, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita bisa melihat
bahwa nyata seperti kita saat ini kita merasakan ada angin nih. Kalau Kak Dolphin tiup rambut Avril nih, kan terbang rambutnya nih. Tuh, padahal Om Dolphin nggak ini loh, nggak pegang-pegang, artinya lempar rambutnya, tapi rambutnya gerak sendiri. Karena apa? Karena ada angin. Nah, Roh Kudus seperti angin, dia nggak kelihatan, tapi dia ada. Kalau kita nggak ada angin nih, waduh, kita bisa mati ya, nggak bisa bernafas. Demikian juga Roh Kudus ingin memenuhi hidup kita. Dia juga bagaikan api yang menyala-nyala. Lihat, di kepala murid-murid Yesus, saat itu seperti ada nyala api. Wow, luar biasa ya. Artinya apa? Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan, memberikan kita sesuatu yang luar biasa yang nggak pernah dimiliki oleh siapapun. Api ini juga menggambarkan kuasa Roh Kudus, dia yang membakar hati kita, yang membakar setiap mungkin dosa-dosa kita. Ya, Roh Kudus memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Inilah yang disebut janji Tuhan. Siapa yang mau mengalami janji Tuhan? Angkat tangan. Oh, siapa yang mau di sini? Siapa yang mau mengalami kuasa Roh Kudus? Nah, buat adik-adik semua di sini, kita akan berdoa nanti supaya adik-adik mengalami penuhan kuasa Roh Kudus. Mereka masing-masing merasakan kuasa Tuhan. Kakak yakin Roh Kudus adalah Allah sendiri ya yang tinggal di dalam hati kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Wow, luar biasa ya. Adik-adik tahu ya, di rumahnya pasti punya WiFi ya, sampai kita bisa pakai Zoom ini karena ada WiFi-nya bukan? Ya, ada WiFi. WiFi itu kayak internet gitu. Kelihatan nggak internet? Nggak kelihatan ya. Internet nggak kelihatan kan? Tapi ada nggak? Ada. Oleh karena itu kita bisa melihat adik-adik wajahnya ya di komputer. Kita bisa lihat di handphone ya. Tapi coba kalau nggak ada WiFi, wah pada mati semua deh. Nggak bisa kita ngobrol seperti ini. Roh Kudus itu juga WiFi begini nggak kelihatan tetapi nyata. Ya dia bisa menggerakkan, dia bisa ada kekuatan untuk bahkan sekarang kita kalau ngirim surat aja udah nggak pakai tukang pos. Kita langsung kirim aja pakai WA, udah nyampe pesannya. Siapa yang ngirim ya? Nah, demikian juga Roh Kudus bisa menyampaikan pesan kepada murid-murid Yesus, menyampaikan pesan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika mereka mulai Roh Kudus, ada tandanya loh, mereka mulai berbahasa roh. Mungkin adik-adik kalau suka ibadah dulu, waktu ibadah di gereja, pernah dengar orang-orang sedang berdoa dalam bahasa roh. Nanti ya kakak jelaskan suatu kali nanti ya tentang doa dalam bahasa roh. Ketika waktu itu terdengar bunyi yang keras di loteng Yerusalem, orang pada kaget, ada apa ya, ada apa? Aduh, ada apa ini, ada apa? Kenapa? Karena nggak ada hujan, tapi ada suara yang keras banget, ada apa ya? Mereka berkumpul semua, ngumpul di rumah tempat murid-murid Yesus berdoa. Nah, karena bunyi yang keras tadi, orang-orang sekitar situ berkumpul, pengen tahu ada apa di rumah itu. Dan mereka melihat ternyata murid-murid Yesus sedang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami api kuasa Roh Kudus. Wah, bayangin ya kalau misalnya nih, di rumah tiba-tiba ada api tapi tidak membakar, tidak kebakaran rumahnya, ada api tapi tidak membakar rumah. Pasti kan orang-orang di sekitar kita pasti penasaran, itu api apaan? Itu bunyi apa? Dan saat itu mereka melihat ada murid-murid Yesus yang sedang mengalami penuh Roh Kudus. Orang-orang pada heran, wah mereka ngomong bahasa-bahasa yang lain. Wah, adik-adik tahu nggak kuasa Roh Kudus begitu luar biasanya, sampai orang dari negara-negara lain mereka bisa mengerti. Aneh nggak? Kalau misalnya kita bahasa Indonesia, pasti orang Indonesia aja dong yang ngerti. Tapi kalau misalnya di dekat kita ada orang Afrika, kan pakai bahasa Afrika. Ada orang Inggris pakai bahasa Inggris. Ada orang Jawa pakai bahasa Jawa. Ada orang misalnya dari Padang pakai bahasa Padang, ada yang mungkin dari Swiss, ya, ada yang dari Jerman pakai bahasa Jerman. Tetapi saat itu mereka pakai
bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, tapi orang-orang yang nggak ngerti bahasa Ibrani pun mengerti dengan bahasa masing-masing. Seperti ada penterjemahnya. Siapa itu yang bisa melakukannya? Kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa-bahasa yang lain. Itulah kuasa Roh Kudus, adik-adik, kalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita minta supaya Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, maka hidup kita akan penuh kuasa. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan murid Yesus, itu bisa dilakukan karena ada kuasa Roh Kudus. Tahu kan kenapa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Ya karena ada kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan ingin setiap kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, adik-adik dan kakak-kakak, semuanya mengalami juga kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup kita. Ada mujizat, ada pemulihan, ada pokoknya sesuatu yang besar terjadi. Kalau misalnya kita kekurangan, kalau kita menghadapi masalah di dalam keluarga kita, menghadapi masalah dalam sekolah kita, menghadapi masalah mungkin dengan pertemanan dengan teman-teman, kita berdoa minta kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membantu kita untuk bisa mengalami kuasa Tuhan. Nah, berikutnya lihat gambar di sini. Ini Petrus, dia kan nelayan ya. Nelayan kan biasanya nangkap ikan. Tetapi tiba-tiba karena kuasa Roh Kudus yang luar biasa, Petrus ini bisa berani ngomong di depan orang banyak. Bukan di depan ikan-ikan ya, tetapi di depan orang-orang yang sedang berkumpul di rumah loteng Yerusalem ini. Tapi Petrus saat itu dengan berani mereka menemui orang-orang itu, lalu mereka berkhotbah tentang Tuhan Yesus yang telah mati, yang bangkit dan naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus untuk murid-muridnya, orang-orang yang berharap pada janji Tuhan. Lihat ya, adik-adik, beda ya. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus sama orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang membedakan hidup mereka. Hidup kita, anak-anak Tuhan berbeda, bukan karena kita bajunya mahal, bukan karena rumahnya bagus, bukan karena kita keren, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus. Ya, betul banget. Buat adik-adik di sini jangan sedih, jangan khawatir. Kalau mungkin kita belum punya baju bagus, belum punya rumah bagus. Sama seperti murid Tuhan Yesus saat itu masih nelayan pekerjaannya. Mereka orang-orang biasa kok. Tetapi karena mereka percaya akan janji Tuhan, akan kuasa Roh Kudus, mereka mengalami mujizat dalam hidupnya. Bahkan firman Allah mengatakan bahwa Petrus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Petrus bisa melakukan mujizat yang Yesus lakukan. Ya, karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Petrus dan murid-murid yang lain menyampaikan kebenaran yang ada di Alkitab yang kita pegang, yang kita baca setiap hari. Di situlah ada kuasa dinyatakan karena kuasa Roh Kudus. Nah, yang mereka sampaikan adalah kebenaran dari Tuhan, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menyembuhkan, kebenaran yang sungguh-sungguh nyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita. Buat adik-adik di sini harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Semua karena Roh Kudus. Tuhan Yesus dibangkitkan juga karena kuasa Roh Kudus. Siapa sih yang bisa membangkitkan orang mati saat ini? Oh, orang-orang bisa pinter ya sekarang, udah bisa bikin mobil. Hebat ya. Manusia juga udah bisa bikin pesawat loh. Udah bisa nerbangin bahkan roket sampai ke bulan. Wow, luar biasa ya. Tapi kakak mau tanya, adakah yang bisa membangkitkan orang mati? Nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena hanya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup melakukannya. Oleh karena itu, kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya, manusia aja nih. Kan kakak pernah tepok nyamuk sampai mati. Bahkan pernah nginjek semut sampai gepeng, sampai mati. Semut aja kita nggak bisa bangkitin lagi, nggak bisa dihidupin lagi. Ayo semut, hidup lagi dong. Semutnya mati terus. Ya manusia emang segitu doang. Ya
Bisanya sih ngematiin, tapi bangkitin bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu, kita percaya kuasa Roh Kudus. Amin. Kuasa Roh Kudus itu yang memampukan. Yesus bisa bangkit dari kematian karena kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, sudah adik-adik kita harus bersyukur ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu pasti nanya-nanya dong, aduh apaan itu kuasa Roh Kudus ya? Wow, luar biasa banget. Aduh, kita pengen mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, gara-gara itu, akhirnya ada 3.000 orang Yahudi yang bertobat, percaya pada Tuhan Yesus. Mereka percaya karena apa? Karena mereka melihat bagaimana murid-murid Yesus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Oke, nah, oleh karena itu, kita mau sama-sama untuk minggu ini, ya hari minggu depan juga, kita ada ayat hafalan. Yuk kita baca semua sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan Roh ke atas semua manusia.